Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع آمين يا رب العالمين أما بعد. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di malam hari ini, malam yang keberapa di bulan Syawal? Panjenengan berapa? 15-16. Bagus, aman ya. 15-16. Ada yang masuk malam 15, ada yang sudah masuk malam yang ke-16. Dan perkara semacam ini perkara yang biasa. Bukan sesuatu yang besar kemudian menjadikan kita itu saling mengklaim atau mengaku yang paling benar. Jangan sampai kemudian masalah semacam ini justru menjadikan musuh umat Islam itu tepuk tangan. Tapi justru perkara semacam ini memupuk toleransi dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Kalau saya ini malam 16. Malam berapa? 16. Karena saya Idul Fitrinya 1 Syawal. Kalau panjenengan mungkin 2 Syawal ya. Jadi tidak apa-apa lah. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Dalam rangka duduk, mendengarkan ilmu, menambah keimanan kita kepada Allah. Mempertebal ketakwaan kita kepada Allah. Dengan amalan mulia yaitu talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin. Dan amalan ini menjadi hujjah kelak di hadapan Allah yang akan menjadikan kita selamat dari azab dunia dan azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan mengikuti setiap apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu akan menjadikan kita selamat dunia sampai akhirat. Maka disebutkan oleh para ulama, sunnah Nabi Muhammad itu ibarat safinatu Nuh. Safinah itu perahu, Nuh itu ya Nabi Nuh. Maka barang siapa yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad, maka dia seperti sedang menaiki perahunya Nabi Nuh. Yang akan menyelamatkan dia dari banjir yang tidak akan selamat seorang pun dari banjir tersebut. Kecuali ketika dia menaiki perahunya Nabi Nuh. Maka banjir itu saat ini untuk umatnya Nabi Muhammad itu adalah fitnah syirik dan bid'ah. Fitnah apa? Syirik dan bid'ah. Maka tidak akan ada orang yang selamat dari kedua fitnah itu kecuali mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa
Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika sujud, salah satu doanya Imam Ahmad itu minta wafat bukan cuma di atas agama Islam. Tapi Imam Ahmad berdoa, Allahumma amitni, wafatkan aku, matikan aku, alal Islam, di atas agama Islam, was sunnah, dan di atas sunnahnya Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini adalah sabar menghadapi ujian. Jadi yang pertama, di dalam judul ini ada dua kata besar, sabar dan ujian. Yang pertama dulu, sabar itu apa? Sabar itu kalau bahasa orang kita, ya wis gak protes, gak ngamuk, gak ngersulo, gak apa lagi? Ayo, gak macem-macem. Itu namanya sabar. Dalam istilah syariat, sabar itu gampang. Habsun nafs amma yubghidullah. Menahan diri kita tahan diri. Jangan sampai ucapan kita, jangan sampai perbuatan kita, jangan sampai pikiran kita, jangan sampai hati kita. Jadi 4. Menahan diri dari berapa? 4. Lisan, perbuatan, hati, dan pikiran. Yang 4 ini ditahan agar jangan sampai 4 hal ini mendatangkan kemurkaan dari Allah. Itu namanya sabar. Jadi ngempet, jangan sampai lisannya memunculkan murkanya Allah. Ngempet, jangan sampai perbuatannya mendatangkan murkanya Allah. Ngempet, jangan sampai pikiran dan hatinya mendatangkan kemurkaan dari Allah. Kapan? Di dalam 3 keadaan. Nomor 1. Sabar ketika ibadah. Nah, kalau sholat yang di luar bulan Ramadan, insya Allah sabarnya mudah. Karena jarang imam itu pakai ayat-ayat yang panjang. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, kemudian di sebagian tempat ada yang salat tarawih 11 rakaat 1 juz. Atau 23 rakaat 1 juz. Itu kadang-kadang perlu sabar apa enggak? Perlu. Kalau enggak sabar, maka di dalam hatinya akan muncul apa? Protes. Alah wong salatnya kok daweram. Nah, maka ibadah itu perlu sabar. Apa yang disabari? Lisannya, pikirannya, hatinya, tindak tanduknya. Termasuk tindak tanduk yang menunjukkan kita tidak sabar itu apa? Ketika imamnya rodok dawa, watuk. Dan watuk di masjid ini nular, Pak. Nular. Walaupun tidak ada penyakit, tapi watuknya nular. Seakan-akan, imam iki lek sing watuk wong siji, saya durung paham. Tapi lek sak masjid watuk kabeh. Nah, karena memang begini. Kadang-kadang kita itu kalau lagi ngimami, itu kan mendalami banget ya. Jadi koyo sampai panjang itu sampai tidak sadar kalau sudah terlalu panjang. Iyo, imamnya tidak sadar, tapi makmumnya sadar semua. Ini yang bikin masalah. Nah, maka sabar. Lisannya jangan ngomong yang jelek, perbuatannya jangan melakukan sesuatu yang buruk, hatinya, pikirannya jangan. Ketika ibadah sabar. Nomor 2. Sabar juga ketika meninggalkan maksiat. Jadi maksiat itu kan perkara yang hawa nafsu kita menyukai. Senang sama maksiat itu hawa nafsu ini apa? Senang. Nah, maka kita dituntut untuk sabar ketika muncul kemaksiatan, ojo sampai dilakoni. Maka ketika muncul kemaksiatan, yo sabar. Matanya ditundukkan. Hatinya diatur. Lisannya dijaga. Perbuatannya jangan sampai kemaksiatan itu yang kita sabar menghadapinya, justru menjadi sumber kemurkaan Allah kepada kita. Nomor 3, sabar yang sesuai materi.
ketika terjadi takdir yang tidak menyenangkan. Satu, sabar ketika ibadah. Jadi ibadah perlu sabar. Nomor dua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Ibu-ibu bisa sabar enggak kalau suaminya rodok cerekel? Bu, ada ibu-ibu di sini? Enggak mau dipanggil ibu, mbak. Mbak. Kalau suami bikin hati mangkel, ibu-ibu bisa sabar enggak untuk enggak ngomong yang jelek di hadapan suami? Bisa. Nah, itu namanya sabar di dalam meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu perkara yang mendatangkan dosa. Itu maksiat. Berarti ngomong kasar di hadapan suami, Bu, maksiat atau bukan? Maksiat. Berarti ibu-ibu dituntut juga untuk apa? Nahan lisan di hadapan suami agar tidak terjatuh pada kemaksiatan itu. Nomor 3, sabar ketika terjadi takdir yang buruk. Sekarang Ustaz, kenapa saya disuruh sabar? Pokok pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini yang muncul tiap hari. Kenapa saya disuruh sabar? Kalau arti sabar paham sudah. Pokok menahan diri, ngempet, ojo sampai mendatangkan murka dari Allah. Sekarang, kenapa kok harus sabar? Kenapa? Jawabannya ada 3. Tidak usah ditulis ya, dengerin aja. Insya Allah paham. Kalaupun nanti lupa-lupa ya buka tayangan YouTube-nya, insya Allah kebongkar. Nomor 1. Karena sabar itu merupakan perintah Allah. Sabar perintah siapa? Allah. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian sebagaimana kesabarannya para rasul ulul azmi. Kita sama Allah disuruh sabar. Berarti kalau sabar ini perintah Allah, maka kita perlu sabar atau tidak? Ya perlu, gampang aja sudah. Loh kenapa mas sampean kok sabar? Loh karena Allah nyuruh saya sabar. Contoh yang paling gampang. Ini cerita, nampaknya kalau untuk orang sekarang gak masuk akal. Tapi betul-betul kejadian. Kisahnya Imam Ahmad dengan tetangganya. Jadi Imam Ahmad itu punya tetangga rodok ganyang titik. Maka salah satu kebahagiaan seorang manusia itu, salah satunya ketika dia punya tetangga yang baik. Itu kebahagiaan. Suatu hari Imam Ahmad itu sama tetangganya dipanggil, "Ya Aba Abdillah, ta'al." Imam Ahmad, monggo tolong kesini sebentar. Datang Imam Ahmad ke rumah tetangganya tadi. Sampai di rumah tetangganya, ternyata Imam Ahmad sama tetangganya disuruh balik pulang. Wes mulio, gak sido perlu. Imam Ahmad pulang. Ndak pakai ngamuk, Pak. Sabar. Baru nyampe di depan pintu rumahnya, tonggone jerit maneh. "Ya Aba Abdillah, ta'al." Imam Ahmad, ndak usah baper. Sini. Balik lagi Imam Ahmad. Sampai depan pintu rumah tetangganya, balik disuruh pulang lagi. Wes mulio, gak sido. Berapa kali? 2. Sampai Imam Ahmad di depan pintu rumahnya, tetangganya teriak lagi. Imam Ahmad, sinilah mosok ngono ae ngamuk. Gitu loh. Kalau bahasa kita begitu. Imam Ahmad balik lagi ke rumah tetangganya. Tidak ada muka cemberut, ndak ono mencep, meripat, koping, piping, ngelumpuk, ndik lambe kabeh, ndak ada itu. Mukanya tetap bahagia. Datang lagi. Untuk yang ketiga kalinya, sama tetangganya tadi dalam tanda kutip, Imam Ahmad diprank. Wes, pulang aja, saya ndak perlu sama kamu. Ketika Imam Ahmad sampai di depan rumahnya untuk yang ketiga kali, yang marah bukan Imam Ahmad, muridnya. Muridnya bilang apa? "Ya Imam, yula'ibu bik." Orang itu mempermainkan kamu. Kok panjenengan tidak marah? Apa kata Imam Ahmad? Urusan saya bukan sama tetangga yang jahat itu. Urusan saya bukan sama tetangga yang menjadikan saya bahan permainan. Bukan sama dia. Urusan saya kepada siapa? Allah.
Allah perintahkan saya untuk baik sama tetangga. Berarti selama dia manggil, saya akan tetap datang walaupun 100 kali saya disuruh balik. Kenapa? Karena ini perintahnya siapa? Allah. Tidak peduli panjenengan mau cuek, panjenengan mau ngamuk. Tidak. Maka urusan saya, Allah nyuruh saya baik, saya akan tetap baik. Sama seperti sabar. Kenapa panjenengan sabar? Gampang, Allah yang nyuruh. Itu nomor 1. Karena Allah memerintahkan kita untuk sabar. Nomor 2. Kenapa kita perlu sabar? Perhatikan. Ada pahala, keutamaan, dan ganjaran yang besar yang tidak bisa diraih dengan sholat. Tidak. Tidak bisa diraih dengan baca Al-Quran. Tidak bisa diraih dengan sedekah. Ganjaran itu tidak bisa diraih dengan silaturahim. Tapi ganjaran itu hanya bisa diraih dengan sabar. Kita kasih contoh. Jadi ada sesuatu yang tidak didapatkan orang yang sholat. Tidak didapatkan oleh orang yang rajin sedekah. Tidak didapatkan oleh orang yang rajin silaturahim. Dan amal-amal ibadah yang lain. Tapi Allah beri untuk orang yang sabar. Kita kasih contoh. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa ini masuk poin yang kedua. Insya Allah ceritanya semuanya sudah tahu. Maka saya singkat saja. Ada perempuan di zaman Nabi Muhammad. Perempuan itu hitam, berkulit hitam. Dan berpenyakit ayan. Tahu tidak ceritanya? Tahu semua kan? Nah, panjenengan Pak. Bu. Ibu-ibu mana? Karena saya lihat mbah-mbah semua ini. Ibu-ibu ada ya? Mbak-mbak ada? Mbah-mbah juga ada? Sudah. Kalau Anda dengarkan cerita ini. Saya harapkan apa? Jangan menganggap cerita ini kisahnya orang lain. Bayangkan kalau cerita ini pelakunya dan yang diceritakan di sini adalah Anda. Gitu cara memahami cerita itu begitu. Ojo, oh hebat yo. Jangan, tapi kalau kisah itu kejadian sama saya, kira-kira saya bagaimana? Itu caranya. Ceritanya begini. Perempuan di zaman Nabi berkulit hitam. Dan kemudian dia berpenyakit ayan. Datang kepada Nabi Muhammad. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya ini perempuan. Kepingin punya anak. Kepingin bisa berumah tangga. Saya pengen ngerasain rasanya punya suami. Saya pengen ngerasain masak buat suami. Saya pengen hamil. Saya pengen menggendong anak. Tapi tidak ada laki-laki mau nikah sama saya. Rasulullah tanya. Loh kenapa kok tidak ada laki-laki mau nikah sama kamu? Saya ini perempuan, secara fisik juga tidak sempurna. Dan saya pun berpenyakit ayan. Kalau ayan saya kambuh, itu semua orang kabur dari saya. Nah maka perempuan ini minta apa? Ya Rasulullah, tolong saya didoakan agar penyakit saya sembuh. Ternyata apa? Nabi Muhammad tidak memberikan kepada perempuan ini kecuali yang terbaik. Tidak memberi kecuali apa? Yang terbaik. Bisa tidak Rasul doain dia untuk sembuh? Bisa. Insya Allah doanya oleh Allah pun diterima. Dan perempuan itu akan sembuh. Tapi Rasul kasih pilihan kedua. Rasul mengatakan begini. Ibu-ibu bayangin kalau ini panjenengan. Bayangkan saja, jangan berharap. Mudah-mudahan itu. Jangan. Bayangin. Rasulullah bilang. In syi'ti da'autullaha laki wa syufiti. Kalau kamu mau, tak doain sekarang, langsung sembuh. Dan kalau sembuh, berarti efeknya panjang. Akan ada laki-laki mau nikah sama dia. Dia bakal merasakan punya rumah tangga. Dia bisa masak untuk suaminya. Kalau dia hamil, dia bakal gendong. Jadi panjang ceritanya, bukan cuma sembuh. Kalau sembuh, bahagianya panjang. Itu Rasul katakan, kalau mau, tak doain, sembuh sekarang. Tapi ada pilihan kedua. Dan mesti begitu, Pak. Ada dunia, ada akhirat. Orang yang milih dunia, akhiratnya tidak akan sempurna. Begitu pula orang yang milih akhirat, ya jangan berharap dunianya sempurna. Itu konsekuensi. Itu apa? Konsekuensi. Sudah? Pilihan kedua apa? Sabarti walakil jannah. Pilihan kedua, kamu tidak sembuh. Tapi penyakitmu ini, kamu sabari saja. Yang sabar,
nanti sabarmu akan Allah ganti dengan surga. Nah, sekarang berhenti dulu. Jangan langsung ceritanya. Engkau cepet entek episodenya ya. Pelan-pelan. Kalau ibu-ibu disuruh milih. Ayo Bu, sakit ayan. Ndak bisa nikah. Ndak mungkin hamil. Ndak mungkin bisa punya anak. Dan tidak akan merasakan bahagianya rumah tangga. Tapi kalau sabar, masuk surga. Tapi ndak punya suami, ndak punya anak, ndak punya rumah tangga. Tapi penyakitan dan Anda dituntut untuk sabar. Pilihan kedua, Anda waras. Sembuh. Rabi, duwe bojo, duwe anak, ada rumah tangga. Terus, tapi dengan itu, Anda bisa masuk surga. Tapi belum jaminan, belum tentu. Kira-kira saat itu Anda pilih mana? Sabar atau sembuh? Jujur, tak usah gaya tok. Ayo. Hah? Ya normal ya. Kita semua pilih apa? Sembuh. Nah, itulah bedanya pilihan manusia yang pikirannya terbatas. Dengan pilihannya Allah yang pola pikirnya dalam tanda kutip itu untuk kebaikan akhirat. Nah, sekarang ceritanya begini. Perempuan tadi milih apa? Ya Rasulullah, saya milih apa? Sabar. Berarti kalau dia sabar jaminannya apa? Surga. Tapi perempuan itu tidak berhenti sampai situ. Perempuan itu bilang apa? Tapi ya Rasul, satu lagi saya minta. Tolong doain supaya kalau ayan saya kambuh, aurat saya tidak tersingkap. Sama Rasulullah didoakan dan perempuan itu semenjak hari itu tidak pernah auratnya terbuka. Walaupun dalam keadaan ayannya kambuh. Nah, maka poin kedua Pak. Ada pahala di surga, ada pintu untuk masuk ke surga yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Nah, maka itulah kenapa ada orang-orang dalam tanda kutip, Bu, dipaksa dalam tanda kutip ya, karena sekarang ngomong kalau direkam gini kalau tidak pakai tanda kutip bahaya. Dipaksa sama Allah masuk surga, tapi dengan caranya Allah. Dibikin sakit. Dibikin tidak bisa punya anak. Ada yang seperti itu. Dibikin usaha apapun gak pernah sukses. Dibikin apa lagi? Tidak pernah punya teman. Dia kali terus bek koncone. Yang menjadikan dia tidak punya pilihan lain kecuali harus sabar. Ternyata dengan sabar itu Allah pilihkan untuk dia surga. Nah, maka nomor 2, kenapa harus sabar? Karena ada derajat di surga yang tidak bisa diraih kecuali lewat pintu sabar. Nomor 3, saya singkat-singkat. Kenapa harus sabar? Nomor 1, karena sabar perintahnya siapa? Allah. Berarti panjenengan nurut sama Allah apa enggak? Pasrah wis manut ae. Nomor 2, karena ada derajat yang tidak bisa diraih kecuali dengan sabar. Entah sabar ketika sakit, entah sabar dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, entah sabar karena gangguan orang lain, ataupun ibu, bu, sabar di dalam rumah. Bagus. Misalkan, Bu, saya mau tanya. Nikah 2, 3, 4. Lah, laki-laki diam. Saya serius. Diam. Syariat atau bukan? Saya tidak ngomong sunnah, wajib, tidak. Saya mau tanya, itu syariat atau bukan, Bu? Yang kompak kayak tadi loh, Bu. Bu, nikah 2, ini nanti tolong diedit yang ini ya. Nikah 2, 3, 4, ini syariat atau bukan? Agak susah. Saya bacain ayatnya aja ya, biar jelas ya. Dalam surat An-Nisa ayat yang keempat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Apal. Wa thulatha wa ruba. Nikailah perempuan yang kamu suka. Mau 2, terserah. Ataupun kamu kepinginnya 3, atau bahkan 4. Berarti tanpa persetujuan ibu-ibu, ini adalah syariat. Setuju laki-laki? Bagus. Nah, sudah mulai pas ini. Arahnya mulai enak ini ya.
Nah, sudah berarti, Bu, kalaupun ternyata ini bukan pesanan tuh ini, enggak ada request, enggak. Iya, otomatis saja. Maka ketika memang Allah takdirkan Anda menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata sesuai takdirnya Allah, laki-laki itu Allah jodohkan dengan 2, 3 atau 4 perempuan, tugas Anda apa, Bu? Ibu-ibu, diam. Loh. Anda enggak usah jadi ibu-ibu. Diam. Bu, berarti tugas Anda apa, Bu? Bagus. Sudah 1 poin masuk. Sip, sekarang kita masuk yang ketiga. Kenapa harus sabar? Perhatikan. Anda sabar ataupun tidak, musibah bisa berubah apa enggak? Misalkan, na'udzubillah, semoga Allah memberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang di Malang kemarin. Ada mall yang paling tua di Malang. Malang Plaza. Itu kan kebakar dan habis. Tidak tersisa. Entek. Sekarang ketika ada saudara kita yang punya stand di sana. Punya handphone barusan dipasang. Saya punya teman di sana. Liburan Idul Fitri. Semua barangnya dibawa pulang. Siang hari dimasukkan balik. Malam harinya kobong. Coba. Hah? Itu kalau orangnya tidak sabar, ngamuk, wah ya apa iki? Iki pengelola batu, gak karuan iki. Iki jelas diobong karena mallnya sudah tua, golek asuransi. Ngamuk. Kira-kira HP-nya kembali apa enggak? Balik apa enggak? Nah, maka itulah kita perlu sabar. Karena Anda tidak sabar pun tidak merubah apapun. Anda protes, tetap itu yang terjadi. Karena takdirnya Allah tidak bisa diutak-atik oleh siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang cerdas, musibah, disabari, jadi anugerah. Itu orang kalau cerdas. Kebakaran. Oh ya sudah. Wong protes ya tidak merubah apapun kan. Dia ucapkan Alhamdulillah. Kemudian dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia melatih hatinya untuk pasrah. Maka musibah itu saat itu juga berubah menjadi anugerah. Itu kalau orang cerdas. Tapi kalau orang tidak cerdas, musibah 1 jadi 2. Selain kebakarannya plus musibah yang kedua apa? Dia tidak mampu sabar. Dan tidak mampu sabar itu merupakan musibah yang kedua. Karena wis kobongan gak entuk pahala. Kalau orang cerdas, kebakaran, kecelakaan, ditipu, bangkrut, sakit, itu jadi anugerah. Itulah Nabi Muhammad katakan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. Mengagumkan itu apa? Luar biasa. Keren. Orang beriman itu apa? Keren. Apapun yang terjadi, baik untuk dia. Apapun yang terjadi, baik untuk dia. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur, maka nikmat menjadi kebaikan. Kalau dikasih musibah, dia sabar, maka musibah yang disabari juga mendatangkan apa? Kebaikan. Terakhir, untuk sabar. Ucapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab mengatakan begini. Fa inni la ubali. Kata Umar, saya ini tidak peduli belas, tidak tak pikir. Apakah Allah mendatangkan kebaikan untukku ataupun Allah mendatangkan keburukan bagiku? Maksudnya apa? Dikasih nikmat atau dikasih musibah. Kata Umar, itu bukan urusan saya. Saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya tidak tahu, kata Umar, mana yang menurut Allah baik untuk saya. Saya tidak tahu. Apakah ketika dikasih nikmat itu baik? Belum tentu. Apakah ketika dikasih musibah itu buruk? Belum tentu. Itulah dalam Al-Quran dikatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ
fayaqulu rabbi akraman. Ada orang-orang yang difirmankan oleh Allah, kalau sama Allah itu diuji. Bahasanya ujian loh ya. Tapi ujiannya apa? Dimuliakan dia. Dibikin sehat walafiat fisiknya. Sama Allah rezekinya dibuat lancar. Dia bilang apa? Rabbi akraman. Oh, ini Allah sayang sama saya ini. Jadi dia menganggap sayangnya Allah itu hanya berupa apa? Kenikmatan. Itu orang kafir. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi menganggap Allah itu sayang hanya kalau ketika Allah memberi nikmat. Rumah tangganya baik. Oh, Allah baik. Rezekinya lancar. Oh, Allah suka sama saya. Fisiknya sehat. Oh, Allah luar biasa ini. Salat saya sama Allah dibales ini. Fisik saya sehat. Tapi lihat ayat berikutnya. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika dia diuji, faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika diuji, ujiannya apa? Ternyata oleh Allah rezekinya dia disempitkan, kesehatannya dikurangi. Rumah tangganya oleh Allah diberikan musibah. Dia bilang apa? Rabbi ahanan. Allah ini ingin mencelakai saya ini. Ini Allah ingin menghinakan saya ini. Sehingga orang semacam itu, dia menganggap musibah itu bentuk kemurkaan dari Allah. Nah, maka poin ketiga hadirin, ingat kenapa kita perlu sabar. Karena walaupun kita tidak sabar, tidak akan merubah keadaan. Sip. Sekarang sabar selesai. Sekarang ujian. Kenapa temanya sabar menghadapi ujian? Sabarnya selesai. Sabar itu menahan diri. Jangan sampai mendatangkan kemurkaan dari Allah. Sabar dalam ibadah. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar ketika mendapatkan takdir yang kurang menyenangkan. Kenapa harus sabar? Nomor 1, karena sabar perintahnya siapa? Dan nomor 2, karena ada surga yang tidak bisa diraih kecuali dengan sabar. Nomor 3, karena kalaupun tidak sabar tidak akan merubah keadaan. Sekarang ujian. Angkat tangan. Serius, saya tidak bercanda ini. Serius, ngamuk loh saya. Mendelik Ustaz. Angkat tangan yang mulai lahir sampai malam ini tidak pernah diuji sama Allah. Angkat tangan. Kok kayak susah semua ini? Angkat tangan, angkat tangan. Wes jujur aja tidak apa-apa, bukan sombong-sombongan ini. Walau masih kecil ya pantas, Pak. Jangankan ujian Idul Fitri tuh paling enak garek cilik. Garak gampil, kelambi anyar, melaku-melaku, jajan ya. Yang tua-tua mikir apa? Ya Allah. Idul Fitri mana rek, duit durung ngelumpuk. Kelambine arek-arek durung ketuku, durung jajan di omah lek ono. Ngeluh. Nah, kalau anak kecil ya pantas. Coba yang dewasa. Yang tidak pernah diuji. Angkat tangan. Semua pernah diuji ya. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama. Inna dunya darul bala. Dunia ini memang tempat Allah memberikan apa? Ujian. Coba lihat. Para nabi dan rasul, orang yang imannya paling top, diuji apa enggak? Diuji apa enggak? Bahkan disebutkan dalam hadis, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Orang yang ujiannya paling abot siapa? Para nabi. Ujiannya paling berat. Ujiannya paling berat. Kita bayangin sedikit aja, sedikit. Nabi Nuh tahu kan? Dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Yang ikut berapa orang? Tidak jangkep dihitung driji. Yang lainnya apa? Binatang, ya burung, onta. Itu lainnya. Maka yang naik perahu tidak banyak. Bahkan ujiannya 2. Istri dan anaknya. Istrinya tidak mau. Anaknya tidak mau. Nabi Lut, istrinya tidak mau.
Sekarang Anda bayangkan, Anda ini ustadz terkenal. Wah, paling top, paling hebat, paling pinter. Lah kok istri Anda tidak jilbaban? Kira-kira wani ceramah? Berani ceramah? Anda ini penceramah paling top, ustadz paling disegani. Lah kok anaknya kena narkoba? Na'udzubillah min syarri dzalik. A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Anaknya narkoba, main perempuan, judi, mabuk. Berani besok ceramah? Berani? Coba, Anda ini ngomong, kita ini harus mendidik anak dengan baik. Qu anfusakum. Besok anaknya sambil rokokan nyekel botol bir. Terus bapaknya diundang ke Namira. Ngomong sama yang ngundang, maaf, lagi sibuk. Gak mungkin wani ceramah. Ini Nabi. Nabi, istrinya tidak nurut. Nabi, anaknya tidak nurut. Itu ujian berat itu. Bukan cuma sakit, tidak punya uang. Tapi ternyata musuh dakwahnya itu orang terdekatnya. Ini ujian berat. Nah sekarang begini. Rasulullah mengatakan orang yang ujiannya paling berat siapa? Para nabi. Kemudian sedikit di bawahnya, sampai seterusnya. Berarti kekuatan keimanan, hati-hati, dengerin. Bu, mana ibu-ibu? Bu, derajat kekuatan iman itu segaris lurus dengan ujian. Semakin tinggi keimanan Anda, ujiannya bagaimana? Semakin hebat. Semakin tipis imannya, ujiannya juga kecil. Nah berarti sekarang begini. Kalau ngelihat orang ujiannya berat, kita pertama kali ngelihat apa? Husnudzon dulu. Ini orang mesti imannya kuat. Kenapa begitu? Hadis Nabi. Setiap imannya bertambah, ujiannya juga bertambah. Yang paling berat ujiannya para nabi. Yang kedua, apa? Orang itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuan. Kalau kaitannya dengan iman, berarti kalau imannya kuat, ujiannya juga setaraf dengan itu. Kalau imannya lemah, ujiannya pasti juga kecil. Berarti kalau ngelihat orang ujiannya berat, ojo suudzon, mesti kakean mangan haram. Mesti nom-nomane iki kewabe disasak iki. Tuweke kene lho. Lho. Lah, jangan suudzon, tapi apa? Husnudzon. Tak kasih rumus. Ini Anda pegang untuk hidup Anda. Dan saya sudah pakai untuk hidup saya. Apa rumusnya? Kalau mau keras-kerasan, untuk diri sendiri, bagus. Kalau mau apa? Keras. Keras itu kalau bahasa kami, saklek. Saklek itu apa? Yo, pokoknya, oleh-oleh, gak yo gak. Halal-halal, haram-haram. Sunnah yo sunnah, bid'ah yo bid'ah. Kalau mau keras-kerasan untuk diri sendiri, bagus. Tapi jangan untuk orang lain. Tapi jangan untuk siapa? Orang lain. Tapi sayangnya kita sekarang diwalik. Kalau untuk orang, atos. Haram. Rabi kok enggak janur. Haram. Loh Gusti Allah lo pakai janur. Di wit kelapa itu ya, ada janur ya kan? Tidak apa-apa. Oh itu beda. Nah, sudah. Pokok kalau untuk orang lain, yang tenang. Untuk diri sendiri, keras. Bagus. Nah, sekarang lihat. Ketika kita melihat dunia ini tempat ujian, nah maka sekarang saya akan beri kepada kita semua, terutama untuk diri saya sendiri, 4 tips. Supaya kalau dapat ujian, bisa sabar. Kalau kena ujian, biar bisa apa? Sabar. Walaupun mohon maaf, sabar ini bukan perkara ringan. Dan ujian itu juga bukan sesuatu yang kecil. Karena ujian itu sekecil apapun berat untuk orang yang sedang terkena. Ujian sekecil apapun berat untuk siapa? Orang yang sedang menjalani. Karena apa? Karena dia mengalami. Dia merasakan. Sementara Anda cuma apa?
Ngono tok ae ngersula. Bojomu rabi maneh, alah sabar. Mek rabi maneh, bojoku lu mati, milih ndi? Loh, lah, Mas, betul apa ndak ini? Betul ya? Bu, milih mana bu? Suami nikah lagi atau suami meninggal bu? Ekstrim. Meninggal aja ndak apa-apa. Iya lek payu. Sudah, wes gini. Ujian untuk siapapun pasti berat. Kenapa kita anggap ujiannya orang lain itu kecil? Karena kita cuma ngelihat. Kenapa orang lain menganggap ujiannya berat? Karena dia yang menjalani. Dalilnya apa? Ada. Masih ingat kan cerita ibu-ibu nangis di atas kuburan anaknya? Nangis. Terus Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad bilang apa? Bu, yang sabar. Minta pahala kepada Allah atas musibah yang terjadi. Ibu tadi tidak tahu yang ngomong Nabi Muhammad kan? Terus ibu tadi dengan nada yang mungkin kurang ramah. Ibu itu ngomong apa? Innaka lam tusib bimusibati. Kamu enak ngomong begitu. Lawang kamu tidak kena musibah. Seperti musibah yang sedang mengenai aku. Ya mesti sampean ngomong ngono. Ya penak gak kena. Lah aku sing kena sampean kon sabar. Ya gak kuat. Rasulullah pergi. Diberitahu sama sahabat. Bu, tahu ndak tadi yang ngomong siapa? Ya ndak tahu, ndak saya lihat. Itu tadi yang ngomong Nabi Muhammad. Pergi ibu tadi. Bajunya dibersihin, mata nangisnya diilangin. Datang ke rumahnya Nabi Muhammad ngomong apa? Nabi Muhammad, sekarang saya sabar. Apa kata Nabi Muhammad? Ndak. Panjenengan tidak sabar. Kenapa? Sabar itu ketika pukulan yang pertama. Nah, maka itulah kenapa. Kalau musibah kita, mesti dianggap gede. Tapi kalau musibahnya orang lain dianggap kecil. Maka ingat, empati kepada musibahnya orang lain. Karena sekecil apapun untuk orang yang merasakan itu terasa besar. Poin pertama, supaya sabar kalau kena musibah. Nomor 1. Kalau musibah datang, kalau ujian datang di rumah tangga, lewat anak-anak, fisik kita oleh Allah dibikin sakit, bisnis yang sebelumnya lancar tiba-tiba bangkrut, wis pokok musibah, ujian apapun. Ketika terjadi, nomor 1. Dan ini saya harap jangan dibolak-balik. Walaupun boleh tidak apa-apa. Karena ini bukan paten. Tapi urutan yang ideal seperti ini. Nomor 1. Langsung husnuzon kepada Allah. Baik sangka kepada siapa? Allah. Baik sangkanya 3 perkara. Langsung baik sangka. Baik sangka nomor 1. Ingat. Mana lebih sayang kepada kita? Ibu kita atau Allah Ta'ala kepada kita? Mana yang lebih sayang? Bu, panjenengan sama anak sayang apa enggak? Kalau anak sakit, panjenengan bisa tidur apa enggak? Enggak bisa kan? Kita semakin enggak bisa tidur. Bapak-bapak itu sama anak lebih hebat dibanding ibu-ibu. Setuju bu? Enggak apa-apa, terserah Anda. Mau setuju enggak setuju, enggak ngurus ya. Sudah. Ibu-ibu begitu. Kalau anaknya sakit tuh enggak bisa tidur. Sampai kemudian rela itu setiap 5 menit dibuka pintu kamar anaknya, dilihat. Nanti dilihat suhu badannya. Bahkan kadang-kadang suami ditinggal rela tidur bareng anak yang sedang sakit. Kasih sayang ibu seperti itu tidak bisa mengalahkan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Dalilnya jelas. Suatu hari ada ibu-ibu kehilangan anak. Ada pasukan perang baru datang. Rame kan? Rame. Ada anak kecil terlepas dari gendongan ibunya. Anak itu hilang. Ibunya panik. Waduh, anakku hilang di lautan manusia ini. Sama Rasulullah, para sahabat suruh nyariin. Ayo bantuin cari. Ketika dicari, tidak lama ketemu. Dikasihkan sama ibunya. Sama ibunya digendong, dicium, dipeluk, disayang, dielus kepalanya. Rasulullah lihat. Kata Rasulullah apa? Lihat tidak perempuan itu kepada anaknya? Iya. Terus Rasulullah tanya,
Atadhunnu annaha mulqiyatun ibnaha finnar? Apakah kamu kira ibu yang sesayang itu kepada anaknya tega melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat bilang, ya ndak mungkin. Lawang anaknya hilang dicari. Anaknya ketemu diciumin. Mosok ibu seperti itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Ndak mungkin, kata para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi, demi Allah. Allah itu arhamu bikum, jauh lebih sayang kepada kalian min hadhihi biwaladiha, dibandingkan sayangnya ibu itu kepada anaknya. Subhanallah, lihat. Jadi Allah itu lebih sayang kepada kita dibanding sayangnya siapa? Ibu kita kepada kita. Kita ini, Pak, dalam kisah salah satu bukan sahabat, saya lupa, kalau ndak tabi'in, tabi'ut tabi'in, disuruh milih, kamu nanti kalau meninggal terus dihisab, amal kita kan bakal apa? Dihisab. Itu kamu milih mana? Dihisab oleh Allah atau dihisab oleh ibumu? Milih mana? Kalau normalnya manusia, ya mendingan dihisab siapa? Ibu saya. Mestilah ibuku sing ngitung lak kurang luweh ha. Ala wis rapopo. Tak sepuro. Oh iki kurang lengkap, wis gak popo, tak lengkapi. Lho iki kurang apik, ora popo nak, tak apiki. Lho iki kok ana eleke, wis buseken ae, cek ora ketok bapake. Saya dulu waktu SD, kan kalau setelah ujian itu mesti ada tanda tangan orang tua, biar orang tuanya tahu anak ini dapat nilai berapa. Itu kalau nilai saya bagus, dan seringnya bagus, bukan sombong, memberitahu saja. Kalau pas nilainya bagus, itu tak kasihkan abi saya, tak suruh tanda tangan. B, PPKN 100. PPKN kan mesti 100 semua ya, ingat gak? PMP, PPKN kan gampang itu kan, pendidikan moral Pancasila itu. B 100, tanda tangan. Saya seneng abah saya. Kalau pas matematika, nilai saya bagus. 8, 9. Teman-teman saya 80, 90. Saya 8, 9. Sudah? Itu kalau tak kasihkan abah saya, wedi saya. Mesti ngamuk ini. Akhirnya saya datang untuk tanda tangan kepada siapa? Umi saya. Karena saya tahu umiku mesti menang. Nilai-nilai, gak popo, yang penting sekolah. Kalau abi saya, hei sesuh, ngene iki lho. Sekolah gak gelem sinau. Timbang rame, kasihkan umi saya. Mah, lho piro nak nilai nih? Anu mah, 3,7. Oh gak popo nak, wis suwapi iki. Timbang gak digarap belas yo. Iya mah. Tanda tangan umi saya. Nah, itu sekedar perkara duniawi saja. Kita lebih nyaman kepada ibu kita dibanding kepada siapa? Salah seorang tabi'in, kalau tidak lupa tabi'ut tabi'in, saya lupa di antara dua itu. Disuruh milih, kamu nanti kalau meninggal, mau dihisab siapa? Mau milih Allah yang menghisab, amalan-amalan kamu, ono maksiati, ono rasan-rasani, ono sholat bolongi, ono gak posoni, dihisab sama Allah, atau dihisab sama ibu kamu. Maka orang ini tadi bilang apa? Saya milih dihisab sama Allah. Loh, kok bisa? Dia bilang, iya saya tahu. Ibu saya sayang sama saya luar biasa. Tapi saya yakin Allah jauh lebih sayang kepada saya dibanding ibu saya. Kalau ibu saya masukin saya ke surga, maka saya yakin Allah ngasih saya surga yang paling atas. Maka saya milih dihisab oleh siapa? Allah. Itu menunjukkan apa? Kalau terjadi musibah, Pak, husnudzon. Husnudzon yang pertama, ingat Allah itu sayang sama panjenengan. Kalau Allah sayang, mana mungkin Allah ingin mencelakai. Tapi Ustadz, ini penyakitnya parah. Loh, justru dengan penyakit itu Allah tahu. Dengan itu kamu akan masuk surga. Tapi Ustadz, ini bangkrutnya keterlaluan Ustadz. Sampai sertifikat oma katut. Iya, karena Allah tahu dengan katutnya sertifikat rumah itu, kamu akan lebih cepat masuk surga. Cepat mati nih maksudnya. Enggak, kalau cepat meninggalkan masuk surganya cepat ya. Nah, maka karena Allah tahu, Allah sayang, maka sama Allah diberi ujian. Maka husnudzon yang pertama, ingat,
Allah itu Rahman dan Rahim. Contoh. Panjenengan pernah dengar enggak nabi yang ujiannya ketoke paling abot siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Sudah, Nabi Ayub ini ibu-ibu tahu enggak ujiannya apa? Yang pertama kan Nabi Ayub itu kaya raya. Sehat walafiat. Guanteng. Dan maaf ya, istrinya banyak. Enggak perlu maaf ya, enggak salah kok. Ya, maka saya enggak habis pikir sama laki-laki yang ketahuan nikah lagi minta maaf itu saya enggak habis pikir saya. Lah apa minta maaf? Lo nikah lo boleh. Lo masa kita minta maaf atas sesuatu yang tidak salah? Nah, kalau konangan naudzubillah, kalau konangan pacaran minta maaf, betul. Tapi kalau konangan nikah lagi minta maaf. Loh, apa yang perlu dimaafkan? Setuju enggak ini? Panjenengan kok semangat sekali. Kejadian sudah ya? Belum. Nah, sudah. Nabi Ayub, istrinya banyak, sehat walafiat, kaya raya, orangnya tampan, luar biasa. Ujian pertama, langsung semua hartanya ludes seketika. Tahu kan? Banjir, ludes seketika. Dari yang triliunan tiba-tiba 0 rupiah. Kalau panjenengan tidak mungkin. Allah tahulah kadar iman panjenengan, Allah tahu. Tidak mungkin begitu, tidak mungkin. Paling sak bangkrut ya titik-titik. Nyiapno mental di sini. Ya, Nabi Ayub langsung nol. Hari berikutnya rumahnya amblek. Semua anaknya meninggal dunia kejatuhan reruntuhan rumah. Bles, entek anaknya. Hari ketiga istrinya meninggalkan Nabi Ayub semuanya. Sisa cuma 1, maka 1 saja, Pak. Yang tersisa berapa? Tuh. Tapi kalau 1 ngalih, entek ya. Karuan akeh, lek ono sing ngalih, sing ono sisane ya. Tetap ya bisa, jawab itu bisa saja, sudah. Maka tersisa cuma 1 orang istri. Hari berikutnya Allah takdirkan kulitnya sakit. Kulitnya apa? Sakit. Sampai singkat cerita, istrinya sudah mulai hilang kesabaran. Istrinya ngomong sama Nabi Ayub, Ayub, Anda kan seorang nabi. Nabi itu kalau berdoa pasti sama Allah diterima. Kenapa tidak mau berdoa minta sembuh? Apa kata Nabi Ayub? Saya malu sama Allah. Saya apa? Malu. Kenapa malu? Sehatnya itu puluhan tahun. Sehat puluhan tahun. Sakit baru sebentar. Mosok sakit yang sebentar melupakan sehat yang puluhan tahun. Dan saya tidak mau minta sembuh sama Allah. Malu. Nah, sementara kita sekarang apa? Tuwek-tuwek. Kalau kumpul sesama orang tua, ceritanya apa? Penyakit. Sampai lek darah tinggi kumat obatnya apa? Lek tangi turu langsung ngadeg kono iso apa ora? Boyoke lara, encok. Sampai lek ceritane lali zaman nom-noman naik Gunung Bromo, mendaki Semeru, nyelam, lali. Ini orang termasuk dalam tanda petik kufur nikmat ini. Kenapa nikmat sehat yang panjang dilupakan, sing diceritakan apa? Sakit-sakitnya. Nah, sudah. Maka Nabi Ayub tidak mau berdoa. Bukan berdoa total ya, tapi tidak mau meminta sembuh kepada Allah karena merasa apa? Malu. Sudah. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, sampai di rumahnya tidak ada makanan. Apa yang terjadi? Istrinya memotong rambutnya untuk kemudian dijual. Uangnya dibuat apa? Beli makan. Ketika Nabi Ayub lihat, Nabi Ayub tidak sampai hati. Istrinya pergi, Nabi Ayub doa sama Allah. Lihat doanya, tidak minta sembuh. Ini cerdasnya para nabi. Nabi Ayub begini. Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kata Allah kepada Ayub. Ketika dia menyeru Allah Ta'ala. Idh nada rabbahu. Ingat. Maka kalau kena musibah, jangan menyeru siapapun kecuali Allah. Berarti yang ditelepon pertama siapa? Allah. Salat. Wasta'inu bis sabri
Wassalat. Kita ndak kena musibah bingung. Telepon sopo ya, Abah Helmi gak diangkat. Abah Tarjo gak diangkat. Ya Allah. Lupa dia punya Allah. Kalau Allah sudah connect, maka Abah Helmi, Abah Tarjo dan yang lainnya Allah yang menggerakkan. Gak usah bingung. Kita ndak, manusia dulu. Lek manusia mentok baru nang Gusti Allah dijadikan nomor 2 itu loh. Ya apa? Terus ngomong akidah tauhid. Tauhid apa nih? Lo kena musibah lali salat eling menungso kok. Nabi Muhammad itu kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi Muhammad itu ketika dikejutkan oleh masalah, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Langsung salat. Bukan mana Umar, mana Abu Bakar, mana Ali, mana Utsman, enggak. Salat. Dia menyeru siapa? Allah. Nabi Ayub sama. Idznada rabbahu. Doa sama Allah. Apa doanya? Bukan mengatakan ya Allah loro wis tuwuk, ya Allah mbok dikai waras. Ndak. Ya Allah, anak entek kabeh mosok awak sik digawe loro. Ndak. Ya Allah, bojo entek mosok saiki loro. Ya Allah, salah siji ae lah ojo ditambahi loro. Ndak. Doanya apa? Anni massani yadhur. Ya Allah, aku massa. Massa itu bukan terbentur, bukan ketabrak, bukan kejatuhan. Mas itu keserempet. Lihat, Nabi Ayub mengecilkan musibah di hadapan siapa? Allah. Karena di hadapan Allah tidak ada yang besar. Allahu Akbar. Siapa yang paling besar? Maka Nabi Ayub ngerti. Kalau di depan Allah, ya Allah gede man ya Allah. Allah bilang apa? Aku yang maha besar, bukan masalahmu. Aku yang maha besar, bukan musibahmu. Maka Nabi Ayub mengecilkan masalah. Bu, iki lho tukang gedek no masalah ini. Bu, kenapa? Bojoku ora tau mulai. Wis petangulan lho mbak. Lumayan petangulan kata ceritani. Bojoku gak balik blas wis mati. Nah, jadi sudahlah. Jangan suka membesarkan masalah. Malu sama Allah. Karena yang paling besar siapa? Lu sholat itu loh. Allahu Akbar. Ditonjokkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang paling besar? Allah. Lah kok masih mengatakan, kok gede era masalahku? Tidak. Allah yang maha besar. Maka Nabi Ayub, Anni massani yadhur. Ya Allah, saya keserempet masalah ya Allah. Dzur itu keburukan. Saya kena sedikit keburukan. Terus Nabi Ayub bilang apa? Nabi Ayub tidak ngomong, selesaikan ya Allah. Tidak. Sembuhkan ya Allah. Tidak. Kasih jalan keluar ya Allah. Tidak. Nabi Ayub bilang apa? Wa anta arhamur rahimin. Aku yakin ya Allah. Engkau zat yang paling penyayang. Jadi husnudzon sama Allah. Ketika dia husnudzon, apa yang terjadi? Rasulullah bersabda, Allah sesuai dengan prasangka siapa? Hambanya. Ketika dia mengatakan Allah zat yang paling penyayang, ayat berikutnya apa? Fakashafna ma bihi min dhur. Langsung kami hilangkan semua kesulitannya. Kami datangkan keluarganya, kami kasih hartanya plus 2 kali lipatnya. Karena apa? Husnudzon. Allah itu paling penyayang sama kita. Itu husnudzon yang nomor 1. Nah, sampai istrinya pulang. Habis jualan apa tadi? Rambut. Nabi Ayub berdiri depan pintu rumah. Istrinya tidak kenal kalau itu Nabi Ayub. Masuk istrinya. Dalam kamar cari Ayub. Tidak ketemu. Masuk belakang rumah. Ayub. Tidak ketemu. Di bawah kasur dicari. Ayub. Tidak ada. Buka kamar mandi Ayub, tidak ketemu. Istrinya keluar. Kelihatan laki-laki depan pintu rumah. Istrinya Nabi Ayub bilang apa? Kelihatan Ayub keluar tidak? Zaman Ayub masih muda. Panjenengan ini orang yang paling percis sama Ayub. Dulu. Waktu Nabi Ayub masih muda. Apa kata laki-laki depan pintu rumah? Wa ana Ayub. Duh sampean goleki sapa Ayub? Loh aku Ayub. Lihat. Husnudzon. Jangan khawatir. Musibah itu datangnya dari Allah yang paling penyayang. Yang sayangnya mengalahkan ibu kita.
Husnudzon yang kedua. Musibah tidak akan mengalahkan kemampuan. Tidak akan melampaui kemampuan. Itu husnudzon yang kedua. Husnudzon yang ketiga, ingat musibah datang bukan untuk menghancurkan kita. Saya mau tanya, Allah ngasih ujian, Allah ngasih musibah supaya kita celaka atau supaya kita mendapatkan kebaikan? Supaya apa? Gini wis, gampangan ini. Ini kisah nyata. Tapi saya tidak nyebut nama, tidak nyebut tempat, tidak nyebut segala macam. Karena saya khawatir nanti muncul masalah. Ada laki-laki sogeh, melintir, kaya raya. Punya istri, punya anak, punya rumah, Masya Allah. Tapi apa? Tidak pernah di rumah. Singkat cerita, jatuh bangkrut, krut. Bulan pertama terpuruk dia. Ngeluh gak wani metu omah. Kisin mbek tetangganya. Malu. Bulan kedua, masuk bulan ketiga, mulai noto hati. Katanya dia harus dijalani apapun yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, setelah dia mulai noto hati, dia mikir, loh, kok hidup saya sekarang nampaknya lebih menyenangkan ya. Saya bisa nganter anak saya sekolah. Saya bisa makan siang bareng istri saya di rumah. Anak saya pulang ke rumah saya sudah ada di rumah. Malam bisa belajar bareng. Subuh jalan bersama anak dan istri ke masjid. Yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Yang kenikmatan itu baru dia rasakan setelah dia kena musibah bangkrut. Dan orangnya sampai sekarang masih ada. Dia tidak pernah ngerasain bagaimana nikmatnya nganter anak sekolah. Bagaimana nikmatnya makan bareng dengan istri. Bagaimana nikmatnya melaku bareng dari rumah menuju masjid. Itu ternyata nikmat baru dia rasakan kapan? Setelah dia kena yang dalam tanda kutip awalnya dianggap musibah. Apa itu? Bangkrut. Nah, berarti Allah itu ngasih musibah untuk kebaikan kita atau untuk menghancurkan kita? Kebaikan. Nah, sekarang PR-nya satu. Bagaimana kita bisa membuka hikmah kebaikan di balik musibah. Nah, berarti husnudzonnya 3. Nomor 1. Musibah itu datangnya bukan dari musuh, tapi dari Allah yang Maha Penyayang. Nomor 2. Tidak akan Allah membebani kita dengan ujian melampaui batas kemampuan. Nomor 3. Allah datangkan ujian untuk kebaikan kita. Apa kebaikannya? Ayo dihitung. Nomor 1. Musibah menghapus dosa. Nomor 1. Nomor 2. Orang yang ridho dengan ujiannya, Allah akan ridho sama dia. Berarti musibah mendatangkan keridhoan dari Allah. Nomor 3. Musibah mendekatkan kita kepada Allah. Kenapa musibah itu mendekatkan? Karena boleh jadi kalau tidak kena musibah, tidak tahu ndonga sampai nangis. Ketika kena musibah, kenal masjid, sujud sampai nangis. Nomor 3. Nomor 4. Musibah itu tanda cinta dari siapa? Allah. Kalau Allah tidak cinta, Allah tidak akan kasih ujian. Sama Allah diapain? Dijauhkan. Berarti ingat. Bagaimana kiat untuk sabar ketika terkena ujian? Nomor 1. Diatur fikirannya, diatur hatinya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nomor 2. Kalau musibah datang, apa yang harus kita lakukan? Nomor 2. Ingat. Jangan putus asa. Jangan apa? Putus asa. Sekarang begini. Panjenengan tahu tidak kisahnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun? Tahu? Mentoknya di mana? Laut. Punya perahu Nabi Musa? Tidak punya. Itu Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa punya senjata apa enggak? Enggak. Mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya perahu. Ada tempat untuk melarikan diri? Tidak ada. Di belakang Fir'aun sudah kelihatan, di depannya apa? Laut. Apa yang terjadi? Kalau panjenengan di posisi itu, kira-kira nyerah wis, mati wis. Dan itu Bani Israel. Bani Israel
Ketika dia dikejar Fir'aun, ternyata ketemu laut, ngamuk sama Nabi Musa. Bilang apa? Ya Musa, inna lamudrakun. Waduh, Musa, getun melok sampean. Iki jelas ketemon, jelas ketangkep, jelas dipateni. Inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Katanya Bani Israel. Lu mosok kita sama dengan Bani Israel? Jangan kira-kira, Pak. Saya yakin gitu loh. Kalau musibah datang, yakin, jangan putus asa. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Ketika Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, kita bakal ketangkep, Nabi Musa bilang apa? Ayatnya berikutnya bilang, kalla, ndak mungkin ketangkep. Yakin ini munculnya dari mana? Dari mana? Maksud saya, yakin itu di dalam hati. Tapi faktor yang menjadikan keyakinan itu bisa muncul apa? Ya, percaya itu yakin, Pak. Panjenengan bolak-balik gitu. Faktornya apa? Kenal kepada Allah. Karena dia kenal sama Allah. Dia tahu Allah Maha Kuasa, dia tahu Allah Maha Perkasa, dia tahu Allah Maha membantu, menolong hambanya. Maka karena dia kenal sama Allah, Nabi Musa bilang apa? Kalla, tidak mungkin ketangkep. Loh, saat itu Pak, Anda buka kitab tafsir manapun, ayatnya mengatakan Nabi Musa belum tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan. Belum tahu. Sama persis ketika Nabi Musa ketemu penyihirnya Raja Fir'aun. Ketika kabel tampar jadi apa? Ular. Saat itu Nabi Musa tidak tahu kalau tongkatnya bakal bisa jadi ular. Nah, terus apa yang bikin Nabi Musa begitu yakin bahwa saya tidak akan ketangkep, bahwa ujian ini tidak akan menghancurkan saya, bahwa musuh tidak akan pernah menang melawan saya? Karena dia kenal kepada siapa? Allah. Dia kenal Allah Rahman Rahim. Dia kenal Allah itu Maha Perkasa. Dia kenal Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Kita ini Pak ngaji untuk kenal sama Allah. Nah, Nabi Musa bilang, kalla, tidak mungkin ketangkep. Bani Israel bingung. Tell me Bani Israel, tidak ngerti. Kenapa kok kamu yakin tidak bakal ketangkep? Kata Nabi Musa, cuma satu. Inna ma'iyya Rabbi, karena Tuhanku bersamaku, saya hadim, maka Allah pasti akan beri jalan keluar. Maka Allah pasti kasih petunjuk. Sama seperti Rasulullah dengan Abu Bakar. Iya enggak? Di dalam gua Sur. Iya enggak? Saya lanjutkan Nabi Musa dulu. Kalla, kata Nabi Musa, tidak akan ketangkep. Kenapa tidak ketangkep? Inna ma'iyya Rabbi, aku bersama Allah. Terus kalau bersama Allah bagaimana? Saya hadin, maka Allah pasti akan memberikan petunjuknya kepadaku sampai aku bisa menemui jalan keluar. Betul, Pak. Fir'aun mulai kelihatan di belakang. Bani Israel tambah bingung, gak golek solusi malah ngerepoti. Nah, ini kebanyakan manusia begini sekarang. Gak melok golek jalan keluar malah ngeruweti. Wah, opo iki? Wis kurang 3 dino iki. Iki durung menengo lu ya, Pi. Sudah. Tidak lama setelah itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu untuk membelah lautan. Selamat apa enggak? Selamat. Maka jangan pernah putus asa. Kenapa enggak putus asa? Karena putus asa itu sifatnya orang kafir. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa kecuali orang kafir. Apa artinya ayat ini? Kalau orang kafir putus asa, pantas dunia melarat, akhirat terlaknat. Pantas orang kafir putus asa. Apa harapan untuk orang kafir apa? Orang kafir punya harapan apa? Tidak ada. Sementara kalau orang beriman putus asa, ya lucu. Kita kalau dunia rodok ruwet, dunia paling cuma berapa tahun, iya apa enggak? Kan begitu. Sementara akhirat kudu sukses. Maka kita tidak boleh putus asa. Itulah Allah katakan, tidaklah putus asa kecuali orang kafir. Berarti kalau ada orang beriman putus asa, lo ya kayak orang kafir. Anda tahu kisahnya Omar Mukhtar. Omar Mukhtar di mana? Libya. Libya Omar Mukhtar ya.
Libya. Diserang sama Prancis. Anda tahu umurnya berapa pertama kali perang? 50-an tahun. Ketangkep umur berapa? 70-an tahun. Berjuang berapa tahun? 20 tahun. Ndak punya senjata, ndak punya pasukan, awake wis tuwek. Ketika ini saya bukan lihat filmnya, ini korban film. Saya baca bukunya Umar Mukhtar itu. Saya baca bukunya. Dan bukan buku yang novel, buku yang sejarah Umar Mukhtar. Jadi dia didatengin oleh komandannya Prancis, Itali bukan Prancis, maaf ya, Itali. Itu bukan sekali dua kali diajak damai. Dia bilang, kalau damai kesian umat saya. Kamu injak-injak mereka lah kok saya damai. Ndak, perang. Datang lagi, gini Umar Mukhtar, kami angkat ke Itali, kami selamatkan ke Itali. Rakyatmu kami bina. Kata Umar Mukhtar, bukan kamu yang bina rakyatku, itu rakyatku, ya aku yang bina mereka. Kamu yang pulango, saya bina rakyat saya. Kokoh, tidak tertandingi. Kayak apa? Pelan-pelan. Sudah. Maka Umar Mukhtar nih, dia tidak pernah putus asa. Sampai terakhir, hanya disuruh tanda tangan tok. Bahwa dia mengaku bersalah dan dia akan selamat dari tiang gantungan. Apa kata Umar Mukhtar? Loh kalau saya salah, 20 tahun dikemanain? Masa berjuang 20 tahun tiba-tiba hanya untuk selamat saya ngaku salah. Akhirnya digantung. Tidak pernah putus asa. Ustadz, itu kalah. Mati, digantung. Siapa bilang dia kalah? Orang Islam itu ketika dia mati di jalan Allah, itulah menang. Itulah apa? Itulah menangnya dia. Karena kalau dia saat itu meninggal dalam keadaan jihadnya oleh Allah diterima, dalam keadaan niatannya ikhlas, tempatnya di mana? Menang apa kalah? Bu. Jadi ngalah sama suami bukan berarti kalah, Bu. Bukan berarti kalah. Anda sedang membuka satu pintu surga. Setuju, Bu? Bu. Biarin suami, Bu. Lapa ngurusi suami. Cinta Anda kan untuk Allah, bukan untuk suami. Betul? Bu, cinta Allah atau cinta suami? Allah. Mana lebih besar? Taat sama Allah apa taat sama suami, Bu? Kalau suami Anda 4 hari dipinjem yang lain, boleh enggak? Nanti yang enggak apa-apa. Wong ketika suami pergi sama yang lain, Anda kan fokus sama Allah kan? Sholat tahajudnya tambah kenceng, tidak perlu masak buat suami, tidak perlu nyiapin sepatunya suami, dibantu perempuan lain. Loh sampai dewangi kok ngamuk. Di mana-mana orang itu diewangi atine sudah, wis. Maka jangan putus asa. Kenapa begitu? Karena Allah tidak pernah menjadikan orang yang berharap kepadanya itu kecewa. Tidak ada orang yang berharap kepada Allah kemudian kecewa. Ada cerita rodok bikin nangis. Tapi saya karena ini suasana Idul Fitri tidak boleh nangis-nangisan. Gini. Al-Fudail bin Iyad. Berangkat sholat maghrib. Ketemu di jalan menuju masjid. Anak kecil sama ibunya diusir. Ditendang. Dung. Akhirnya anak kecil tadi karena maghrib gelap. Rumah zaman dulu jauh-jauh. Tidak ada lampu jalan raya. Nangis anak itu di depan pintu rumah ibunya. Sambil diketok-ketok pintunya. Bu, bukain, Bu, bukain. Saya nyesel, Bu, saya takut. Gitu kan. Sama Fudail bin Iyad. Ditunggu anak kecil tadi. Kata Fudail, kalau sama ibunya tidak dibuka, saya bawa anak kecil ini pulang. Biar dia tidur di rumah saya. Tidak lama, Bu. Itu sama ibunya pintu rumahnya dibuka. Terus anaknya lari jemput ke arah ibunya. Terus dipeluk sama ibunya. Ibunya nangis, anaknya nangis. Dan Fudail bin Iyad ikut nangis. Apa kata Fudail? Manusia mengetuk pintunya manusia. Tidak lama dibuka. Terus bagaimana kalau manusia mengetuk pintunya Allah? Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah kecewa ketika dia berharapnya kepada Allah. Karena kecewa itu kalau berharapnya kepada manusia. Nabi Muhammad sama Abu Bakar di gua Sur. Orang kafir sudah di atas, kudanya kelihatan. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, tamat kayaknya. Ini cerita the end. Game over sudah ini. Kenapa?
kalau mereka ndingkluk ketemon kita ini? Angkat tangan yang pernah naik ke Jabal Sur, angkat tangan. Yang pernah naik? Belum pernah ya? Karena memang kalau Jabal Sur agak susah. Kalau Jabal Nur, Gua Hira, itu jalannya bagus. Anak tangganya bagus. Kalau Jabal Sur jarang. Anda kalau lihat Jabal Sur, gua yang sama Nabi Muhammad dipakai singitan, itu tidak pantas digunakan untuk sembunyi. Mangap. Mana ada gua mangap digawe singitan. Abu Bakar gini, ya Rasul. Kalau kan mereka orang-orang kafir tidak turun dari kuda. Mereka di atas kuda, maka posisinya lebih apa? Lebih tinggi. Abu Bakar bilang, "Lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna." Kalau ndingklu ketemon kita. Rasulullah bilang apa? Ya Abu Bakar, ma dhannuk? Apa yang kamu kira? Bisnain, kalau ada dua orang, Allahu salisuhuma, Allah yang ketiga di antara mereka. Abu Bakar bilang, aman. Nabi Muhammad bilang apa? Ya sudah, la tahzan, innallaha ma'ana. Berarti yang kedua, kalau terjadi ujian, biar bisa sabar, jangan putus asa. Tapi syaratnya satu. Syaratnya apa? Satu. Apa itu? Innallaha ma'ana. Apa sih innallaha ma'ana itu? Apa? Innallaha ma'ana itu artinya apa? Allah bersama kita. Bukan itu. Apa artinya? Bersamakan Allah di dalam masalah Anda. Turut sertakan Allah di dalam masalah Anda. Jadikan Allah itu ada untuk menyelesaikan masalah Anda. Jadi maksudnya apa? Ketika terjadi masalah, tarik dalam tanda kutip. Allah Ta'ala pertolongannya tarik supaya masalah Anda Allah selesaikan. Caranya bagaimana? Jangan sok pinter. Serahkan masalah kepada siapa? Allah. Kalau Nabi Muhammad caranya apa? Salat. Maka Allah firmankan, wasta'inu bis-sabri was-salat. Nomor 3. Ingat nomor 1, husnudzon. Kenapa perlu husnudzon? Karena Allah sesuai dengan prasangka siapa? Hambanya. Kalau kita berprasangka baik, Allah berikan kebaikan. Nomor 2, jangan pernah putus asa. Nabi Musa mentok, Allah tolong. Nabi Muhammad di gua Sur, Allah juga tolong. Maka Allah yang menolong Nabi Musa, Allah yang menolong Nabi Muhammad, dialah Allah yang akan menolong kita. Nomor 3. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi ujian, biar bisa sabar. Bagaimana? Nomor 3, banyak di antara kita lupa doa. Kita lupa doa. Kita ini nganggep doa itu tidak punya arti. Kita anggap doa itu sekedar apa? Formalitas. Pokok mari sholat yo ndonga. Enggak mari buka yo ndonga. Kita anggap doa itu pemanis bibir. Padahal doa ini punya kekuatan yang sangat besar. Ada seorang laki-laki. Diceritakan oleh Asy-Syaikh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki. Orang Maroko, Maghrib. Masih muda, pakar mazhab Maliki. Masih muda, ganteng. Dia cerita begini. Ada seorang ulama Malikiyah. Sakit parah. Sakit parah. Sudah, ketika dalam keadaan itu laki-laki sakit parah, teman-temannya itu sudah mulai apa? Nasihatnya cuma satu, sabar husnudzon, sabar husnudzon, sabar husnudzon. Ternyata tidak disangka-sangka oleh teman-temannya, waras sehat seperti tidak pernah sakit. Temannya sampai heran, anta fulani bin fulan. Loh, sampean ini bener ndak Fulan bin Fulan? Dibilang, iya. Loh, yang kemarin saya jenguk ke rumah? Iya. Loh, yang kemarin sakit ini? Iya. Loh, yang kemarin ndak bisa jalan? Iya. Temennya tanya apa? Fabima syufit. Apa resep kok moro-moro waras? Jawabannya singkat, padat, jelas. Dibilang apa? Bid-du'a. Bid-du'a.
Kenapa kamu bisa sembuh seperti ini? Cuma satu, doa. Cuma sayangnya, doa itu kekuatannya sesuai dengan keyakinan. Doa itu bisa kuat sesuai dengan apa? Keyakinan. Mau tak kasih contoh singkat. Saya punya dosen dari Saudi, jalan-jalan ke Mesir. Pas di Mesir, ada Mahrojan. Mahrojan itu festival. Salah satu festivalnya, itu kalau di Indonesia namanya debus. Tahu debus? Debus. Kebal bacok tapi tidak berani sama istri. Debus. Jadi istri itu lebih menakutkan dibanding senjata tajam itu. Buje meden. Apa jenengan kok bahagia sekali sepertinya? Istri ikut istri. Ada. Masya Allah. Sudah lanjutkan aja kalau gitu. Sudah. Si penampil itu membawa pisau. Dipotongkan ke kertas. Dia potong kayak apa? Kayu, tang. Menunjukkan pisau itu apa? Tajam. Kemudian diarahkan ke lehernya. Gak mempan. Perutnya. Bukan dipukul-pukulkan gini loh. Betul-betul di. Karena itu yo ada memang. Ada. Bukan tidak ada. Tapi yo tentu bukan normalnya manusia. Berarti dalam keadaan sedang tidak normal. Entah ada bantuan jin atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pisau tadi diarahkan ke penonton. Man yaqta' jildi bihadzal sikin. Siapa yang mau motong kulit saya dengan pisau ini? Pisau yang dia pakai tadi. Yang kertas sobek. Ditawarkan ke penonton. Siapa yang mau motong? Semua orang angkat tangan. Termasuk dosen saya ini. Kemudian dosen saya maju. Anak-anak. Saya mau potong. Katanya penampilnya apa? Imma anta fala. Oh, kalau kamu jangan. Kalau kamu jangan. Terus singkat cerita dosen tadi ngomong, kenapa kok dia tidak mau saya yang motong? Katanya dia. Karena saya yakin kekuatan jinnya dia akan kalah dengan kekuatan iman saya kepada Allah. Maka dia sama jinnya dibisiki. Lek sing iki golek perkara. Ojo. Kenapa? Liyane ae. Golek sing ketok rodok bodoh-bodoh. Nah itu yang dicari. Maka ndak tahu ya maaf. Ndak tahu benar, ndak tahu salah. Tapi ini kira-kira. Ingat gak zaman dulu ada di RCTI ada tayangan sulap itu, lomba sulap, The Master. Kan ada Deddy Corbuzier, ada Romy Rafael. Romy Rafael kan bagian apa, Bu? Bu, hipnotis. Kemudian ketika ada orang mau dihipnotis dinaikkan kemana? Panggung kan? Dinaikkan 12 orang. Nanti sama dia dipilih, kamu turun, kamu turun, kamu turun. Disisakan berapa orang? Sekitar 5. Pertanyaannya, kenapa yang 5 disuruh tetap di atas, yang lainnya suruh turun? Karena dia ngelihat ini bisa dipengaruhi apa enggak, bisa dihipnotis apa enggak, ini bisa gampang terpengaruh apa enggak, ini orangnya kuat atau lemah. Yang kuat-kuat diturunin sama dia. Ini tayangan live televisi. Nah kalau gagal, nah kemungkinan, ya belum tentu benar, kemungkinan. Nah maka di sini kekuatan doa itu tergantung keyakinan Anda dengan doa tadi. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ud'ullah, kalau kalian berdoa, berdoalah kepada Allah. Syaratnya apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kalian yakin doa kalian pasti diijabah. Harus yakin. Allah pasti terima. Allah pasti kasih. Allah pasti mengabulkan. Allah pasti ijabah. Sing yakin juruni ati. Itulah khaufan wa tama'a. Khaufan, dalam hati merasa apa? Ya Allah, kalau tidak diterima ya apa ya Allah? Ya Allah, kalau tidak diterima tidak bisa saya ini hidup ya Allah. Tapi toma'an, tapi harus diterima ya Allah. Engkau zat yang maha menerima doa ya Allah. Saya yakin doaku pasti diterima. Maka nomor 3, kalau terkena musibah langsung apa? Doa. Terakhir pamungkas, pas 5 menit penutup. Jangan pernah bergantung kecuali kepada Allah. Niscaya pertolongan Allah langsung turun. Ustaz, kalau tidak bergantung kepada manusia, hanya kepada Allah, bagaimana hukumnya berobat? Ayo. Berobat ya apa? Berobat itu bukan bergantung kepada manusia. Berobat itu perintahnya siapa?
Allah. Berobat itu bentuk ibadah yang ikhtiari. Kita ikhtiar dalam rangka mendapatkan kesembuhan dengan cara berobat. Nah, ceritanya begini. Nabi Ibrahim mau dibakar di dalam api. Kemudian dimasukkan ke alat untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Pokok jangan bergantung kecuali kepada Allah. Namanya apa? Tawakal. Namanya apa? Tawakal. Sudah, lempar. Sebentar lagi masuk api. Bentar lagi. Ini hitungannya bukan menit, detik ini. Dilempar. Apinya sebelah sana. Didatengin oleh malaikat Jibril. Anda buka tafsir Ibnu Katsir. Didatengin oleh malaikat. Maaf, bukan tafsir Ibnu Katsir. Qasasul Anbiya, tulisannya Imam Ibnu Katsir. Didatengin malaikat Jibril. Diberitahu, Ibrahim, ada yang bisa saya bantu enggak? Yang ngomong siapa? Malaikat Jibril, malaikat yang paling agung. Nabi Ibrahim bilang apa? Sebentar lagi api loh ini. Imma minka fala wa imma minallah fana'am. Kalau pertolongan dari kamu, saya tidak butuh belas. Coba, genting loh ini. Kalau orang tenggelam, kayu lapuk pun akan diraih. Ini hampir tenggelam, tapi malaikat Jibril ditolak. Kalau dari kamu, enggak. Tapi kalau Allah, iya. Tapi kalau dari Allah, iya. Malaikat Jibril pulang. Pertolongannya siapa yang datang? Allah. Karena Nabi Ibrahim yakin, api ciptaannya siapa? Allah. Nabi Ibrahim sedang mengabdi untuk siapa? Allah. Maka orang yang tawakal, kalau kepingin tawakalnya sukses, ilingo amalanmu harus untuk Allah. Mana mungkin orang tawakal tapi kerjanya untuk manusia. Kerja menang menungso njaluk bayarannya nang Gusti Allah. Diguyu sama malaikat, lo kerja menang menungso kok njaluk bayarannya Gusti. Nabi Ibrahim kerja untuk Allah, dakwah untuk Allah. Maka ketika terkena masalah, malaikat Jibril ditolak. Apa bilang? Pertolongannya Allah datang. Api milik Allah dan aku merupakan hamba Allah. Apa Allah firmankan? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, hati-hati loh ya. Yang mau masuk siapa? Hambaku. Maka kamu, makhlukku, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan untuk siapa? Ibrahim. Nomor 1, husnudzon. Nomor 2, jangan putus asa. Nomor 3, jangan lupa berdoa. Nomor 4, bergantungnya hanya kepada Allah. Maka kalau itu yang Anda lakukan, insya Allah sabar. Insya Allah apa? Sabar. Karena namanya wong urip pasti ada ujian. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.